Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, makannya sudah? Minum dulu biar tidak capek. Oke, sebelum saya melakukan penugasan supaya jenengan boten bukan gegerek ya. Kita gerak sedikit ya. Halo. Oke. Karena mungkin jarang sekali kita yang berolahraga, ya. Jadi mari keluar bangkunya sedikit di sela-selanya atau mau maju tidak apa-apa. Kita gerak dengan lagu yang lagi in saat ini. Kita gerak sebentar supaya sendi-sendinya nanti nggak mentok-mentok. Nah, atau nanti bisa yang mau maju tidak apa-apa. Maju deh, gak apa-apa deh. Kita gerak ya. Oke, 1, 2, 3. Musiknya kurang banter ya. Satu, dua, tiga. Sudah panas badannya, Bu? Sudah panas ya? Boleh minum dulu, boleh sambil makan. Bapak Ibu, terima kasih sebelumnya saya sudah diberikan kesempatan untuk
Terima kasih sebelumnya saya sudah diberikan kesempatan untuk menerapkan berbagi praktik baik implementasi on the job learning ya, fasilitator daerah jurus BK hebat. Kita bergerak capek ya, alhamdulillah ini menambah konsentrasi kita nanti. Hari ini saya tidak mengajar atau tidak apapun itu ya, saya hanya menyampaikan informasi dan mari kita nanti bersama-sama belajar bersama untuk memahami supaya nanti kita bisa menerapkan hal ini semuanya nanti ke anak-anak didik kita. Nah, sebelum saya masuk ke materi, Bapak Ibu, halo? Nah, coba ini bagaimana perasaan Anda saat ini? Kira-kira emotikon mana yang menggambarkan perasaan Anda ini? Lope-lope kan? Atau ngakak sobat? Lope-lope. Atau sedang ada rencana bagus pakai kacamata besar? Ataukah sedang bingung yang jadi mau apa ning kene? Atau lagi malah wae libur ya liburnya. Jadi mari kita sama-sama untuk memahami emosi apa atau emosi apa yang kita miliki hari ini. Ya, insya Allah semuanya sedang berbunga-bunga ya Bapak Ibu ya, sedang bahagia semuanya insya Allah, amin. Nah, kali ini kemarin saya 4 hari di Malang itu membahas ini Bapak Ibu tentang guru wali yang saat ini memang dianjurkan bahwa setiap guru wajib menjadi guru wali kecuali Bapak Ibu kepala sekolah. Nah, apa dasar hukumnya? Permendikbud nomor 11 tahun 2025 tentang pemenuhan beban kerja guru. Jadi kaitannya nanti dengan intensif TPG untuk ke depannya. Selanjutnya, wajib semua guru kecuali kepala sekolah menjadi guru wali. Selanjutnya, wajib untuk semua siswa, setiap siswa wajib memiliki guru wali dari awal hingga akhir masa pendidikan. Jadi peran dan fungsinya guru wali ini kalau kita kuliah dulu itu sama dengan dosen pembimbing. Mulai dari awal anak masuk sudah memiliki guru wali dan anak didik wali kita itu harus kita bimbing mulai dari awal masuk sampai dia nanti lulus. Itu jadi tanggungan dari guru wali. Nah, bagaimana peran serta guru wali itu untuk membersamai anak-anaknya supaya bisa lulus dengan baik? Nah, kemarin saya mencoba apa yang saya pelajari 4 hari kemarin akan saya kemas dalam 30 menit ke depan. Yang pertama, dari 7 jurus yang harus dikuasai oleh Bapak Ibu guru wali. Jadi 7 jurus ini bukan hanya guru BK saja, tetapi juga harus dipahami dan diterapkan oleh semua guru wali. Yang pertama adalah untuk mengenali potensi siswa. Jadi Bapak Ibu, siapa yang di sini ketika di kelas ada siswa yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, kadang kita mau marah manusiawi ya Bapak Ibu ya. Nah, Pak Hartono ya, ampun marah terus Pak nanti capek lah ya. Nah, ini mungkin ya biasanya anak itu memiliki karakteristik gaya belajar dan kecerdasan yang berbeda. Secara umum pasti jenengan sampun pireng ya, bahwasanya ada 3 gaya belajar yang dimiliki oleh anak didik kita. Yang pertama ada gaya belajar visual, yang kedua ada auditory, dan yang ketiga ada kinestetik. Nah, setiap siswa kita itu pasti ada yang memiliki beberapa hal tersebut, ada yang combine, ada yang dominan salah satu.
diri ketika kita berada di dalam kelas. Selanjutnya, monggo dibersani, Bapak Ibu, monggo dibersani. Ini mungkin adalah gambaran kita ketika di dalam kelas. Jenengan effortnya atau tenaganya ketika mengajar di kelas 11 atau kelas 12, antara kelas 1, 2, 3, dan 4 tentu jenengan punya karakteristik dan gaya-gaya yang berbeda. Benar? Ada mungkin yang kelas jenengan ajarkan sedikit langsung bermayune. Ada yang mungkin kelas jenengan harus melebihi jamnya dari kelas lain. Oke Bapak Ibu. Nah, ini adalah gambarannya. Ini bukan tentang kebun binatang ya Bapak Ibu. Jadi karakteristik kemampuan siswa kita, bahwa setiap peserta didik itu adalah anak-anak yang unik dan memiliki kapasitas, kecerdasan, kepandaian, dan daya tangkap yang berbeda. Contoh, mungkin ini digambarkan monyet pandai memanjat, pinguin pandai berenang, gajah memiliki kekuatan yang besar, ikan pandai berenang. Singa laut apa kepandaiannya Bapak? Instingnya kuat ya, sama anjing juga instingnya kuat. Nah, ini gambaran dari kemampuan siswa kita. Kalau kemampuannya berenang, ya jangan apa tuntut siswa kita untuk memanjat atau berlari. Ya, ekspektasi kita mungkin yang harus diturunkan supaya apa? Ketika kita mengajar tidak stres di dalam kelas. Itu ya Bapak Ibu. Nah, itu ya. Jadi mengenali potensi siswa kita tadi. Oke, sebelum ke materi ini, saya mau mengajak jenengan untuk merefleksi sebentar. Ini ya, sebentar ganti dulu. Ini kertas bekas ya supaya hemat. Oke, sebentar. Oke, kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu adalah kelola emosi. Nah, kertas yang saya bagikan ke Bapak Ibu guru ini, tidak usah dilihat tulisannya, tidak usah dilihat tulisannya. Ini nanti saya akan membacakan sebuah cerita, jenengan memejamkan mata, dan salurkanlah emosi jenengan itu ketika kertas yang sudah saya bagikan. Oke, bisa pejamkan matanya dulu Bapak Ibu guru. Nah, coba ini refleksikan bahwa ini yang mengalami adalah panjenengan, Ini nanti kertasnya adalah untuk jenengan buat sebagai menyalurkan emosi jenengan. Entah itu nanti dikeremes, disobek, jenengan orang-orang atau apa masalah jenengan, Nih, Oke, sponsor dulu. Terima kasih Mas. Ya Allah, nanti setelah ini kita sarapan sama-sama. Tadi sudah sarapan, nanti double sarapan berarti ya Bu Sika ya. SOY-nya masih Bu Sika? Masih dong. Nah, ceritanya ini gambarkan jika ini dialami oleh jenengan Pagi ini Bapak Ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantungkan di sepeda motor. Namun beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor Bapak Ibu guru mendadak mogok.
kehabisan bensin, boten pertalit ya. Dengan susah payah Bapak Ibu guru mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Nah, silakan lampiaskan emosinya di kertas tadi. Ya. Terserah jenengan remet, jenengan suwek, jenengan apa nih ya. Lanjut. Sampailah Bapak Ibu di kelas. Hampir semua murid datang tepat waktu, namun belum sempat suasana stabil. Andi masuk terlambat. Ia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf Bu, saya terlambat." Pelajaran pun dimulai. Namun saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan tadi, Bapak Ibu guru tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada. Dicari ke sana kemari tapi tetap tidak ditemukan. Dengan terpaksa Bapak Ibu melanjutkan mengajar dengan seadanya. Bayangan aktivitas mengajar yang seru seketika buyar. Di tengah pelajaran saat Bapak Ibu guru mengajar, Andi terlihat tidak memberikan perhatian. Sudah terlambat, tidak perhatian. Dia menunduk di bangkunya. Saat didekati ternyata Andi sedang terlelap ketiduran. Sudah terlambat, tidur di dalam kelas. Tak lama kemudian ada seorang bapak mengutuk pintu kelas. Tok 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 tok. Bapak, Ibu, mohon maaf, saya pamannya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit. Meski kurang tidur, tapi Andi memaksa untuk ke sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya izin mau menjemput Andi karena ayahnya masuk ICU. Paman Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan dari tasnya. Oh ya, Bapak, Ibu, tadi di jalan saya menemukan bungkusan ini. Saya tadi cek isinya buku dan ada nama sekolah ini. Jadi saya bawa. Siapa tahu Ibu guru bisa mengembalikan kepada pemiliknya. Dan ketika dicek, Bu guru melihatnya, ternyata itu adalah bahan ajar yang tadi dicari-cari. Andi dan pamannya berpamitan. Oke, Bapak Ibu coba lihat kertasnya tadi. Masih utuh? Masih atau sudah penuh dengan coretan? Oh, sudah tak berbentuk. Oke, sudah penuh coretan, sudah dilipat-lipat. Nah, oke. Mari kita diskusikan sedikit ya. Bagaimana kondisi kertas yang Bapak pegang sekarang? Nuwun Pak, napa pripun kondisine iki? Ditulis, rono apa? Terpesona suaraku? Yang disampaikan itu tidak masuk dalam hati saya, karena seperti itu arah yang seperti yang disampaikan juga itu menurut saya pribadi itu tidak menunjukkan pribadi siswa yang baik atau seperti Andi, seperti Mas Polres tadi. Saya terlambat tidur banyak yang paling kelihatan yang paling menonjol itu Mas Polres. Oh, cerita pribadi ya Pak. Oh, sudah kebiasaan. Terus jenengan menghadapi suasana seperti itu gimana jenengan ketika di kelas marah-marah? Mungkin teman-teman semua Bapak Ibu guru yang ngajar di kelas itu harus andil memberi masukan atau memberi solusi agar kita terulang kembali. Oke, tepuk tangan dulu untuk Pak Hartono. Report. Tapi ada sebagian guru, maaf ya kita merendahkan teman-teman, ada sebagian guru yang kita ambil, dibiarkan aja. Tujuan kita hanya mengajar. Bukannya dibiarkan, mungkin kelewat Pak. Bukannya dibiarkan, tidak mungkin dibiarkan. Tepuk tangan dulu untuk Pak Hartono. Terima kasih. Nah, ini sebenarnya
Bapak Ibu terima kasih atas umpan baliknya. Nah, tapi tadi di belakang disebutkan bahwa Andi itu bapaknya sakit, gitu. Bahwasanya ini jadi pembelajaran untuk kita semuanya. Bahwasanya kita ditekan untuk apa? Melatih untuk lebih bersabar diri. Bahwasanya setiap tindakan siswa kita itu pasti didasari, pasti ada sebabnya. Apalagi kalau kita melihat anak kita yang mungkin tidak pernah seperti itu, tiba-tiba di kelas kok jadi murung, diam, gelisah, itu pasti ada penyebab lainnya. Nah, disinilah peran guru. Nah, kalau ada PR salah satu siswa kita Markono itu kenapa? Nah, itu perlu didalami lagi. Saudaranya banyak. Berapa Bu Asri? 12. Kok bisa 12 gimana Bu Asri? Ya, jadi ketika ada siswa kita mungkin yang tidak sesuai dengan harapan kita, pasti ada penyebabnya. Dan bagaimana cara kita mensikapi, jangan sampai tersulut emosi ketika di dalam kelas. Karena sekarang anak-anak kita itu Bapak Ibu sedikit-sedikit kadang nyolong-nyolong ngerekam. Jangan sampai itu nanti dijadikan bahan ya. Semoga kita selalu dalam perlindungan niat kita untuk mencerdaskan, membuat anak jadi baik. Jangan sampai nanti kita niatnya mau mendisiplinkan tapi berujung jadi fitnah. Jadi ketika kita sedang emosi menghadapi anak, mungkin lebih baik kita pilih alihkan ke aktivitas yang lain. Semoga kita bisa Bapak Ibu. Nah, karena kadang kalau kita sedang lepas kontrol itu pun juga susah. Nah, jika kertas itu adalah murid kita, bagaimana seharusnya kita bersikap? Bagaimana Bapak Ibu? Berikut Pak. Jadi awal dari TKP yang bos itu, kalau semuanya kalau sudah saya gambar itu ada di atas bondonan. Ya, di atas bondonan. Tetap kita itu berpikir dari bosnya ban atau dari macetnya ban, kita berpikir mungkin karena kehabisan pertalit atau apa itu. Ya, bisa jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, kita berpikir mencari teman, ya mencari teman dari teman-teman guru, karena ya juga ada yang mengalami seperti itu. Mungkin di bengok ya orang, ibu-ibu aku itu. Terus setelahnya di dalam, ya, memang ini fungsinya dari guru wali ya. Makanya guru wali itu, kita kan yang mengajar sendiri kan tidak tahu posisi si Abi tadi. Nah, yang mengetahui mungkin lebih jelasnya kan guru wali. Sehingga kalau kita ladeni, kalau kita ikuti dengan nafsu dan emosi, ya, mungkin kan kita emosi ya kan terhadap anak tadi. Tetapi kalau kita balikkan lagi, ya kita berpikir nanti aja lah. Yang penting kita tetap mengajar, walaupun belajar yang tidak ada, tetapi kita selalu guru kan pasti sedikit banyak punya untuk belajar itu. Terus keduanya, niatan kita itu nanti setelahnya KBR kita temui anak itu, atau kita temui guru walinya, bagaimana keadaan si Adi tadi sebenarnya, sehingga tidak kita itu berpikir terkait itu. Mungkin itu. Makanya di gambar saya itu cuma gini aja lah, sampai rambutnya ngerodok-ngerodok. Terima kasih Pak Fajar, tepuk tangan untuk Pak Fajar. Bahwasanya semuanya itu bisa ketika kita berpikir dengan jernih dan melakukan pendekatan dengan hati. Terima kasih. Alhamdulillah untuk wilayah posisi
kita sudah ya, Bapak. Kita masuk ke materi selanjutnya. Yang ketiga. Nah, ini Bapak Ibu. Daya lenting atau tumbukan resiliensi. Apa itu? Kemampuan untuk bangkit kembali setelah menghadapi kesulitan, bukan sekedar tidak menyerah, tetapi juga berkemampuan untuk beradaptasi, belajar dan terus berkembang. Jenengan ketika di kelas sering menemukan bahwasanya daya juang siswa-siswi kita itu amat sangat rendah, benar? Ya. Ketika diberikan beban sedikit atau diajak berpikir sedikit, apa sudah ada sambate sampun boten ketulungan. Apakah seperti ini benar Bapak Ibu? Bahwasanya anak itu terbiasa mendapatkan sesuatu dengan mudah tanpa mau berusaha. Jadi maunya enak tanpa berusaha. Nah, kalau hal-hal seperti ini terus berlanjut, itu nanti akan bermasalah terhadap perkembangan mereka sebagai manusia dewasa setelah lulus dari sekolah ini. Nah, kita diberikan PR untuk melatih dan mengembangkan resiliensi yang dimiliki oleh siswa-siswi kita. Nah, kemarin yang saya dapatkan ini Bapak Ibu, bahwasanya ketika siswa kita atau murid kita melakukan hal yang baik atau sesuai dengan ekspektasi kita, sesuai dengan tujuan awal kita, itu bukan tidak diperbolehkan, minimalkan memberikan pujian. Jadi pujian itu harap sebisa mungkin untuk diminimalkan. Tapi kita ganti dengan apa? Dukungan. Apa bedanya dukungan dengan pujian? Apa? Kalau pujian itu efeknya itu untuk jangka panjang. Pendek. Sedangkan kalau dukungan itu mampu membuat hati siswa kita untuk tergerak dan lebih terpatri di alam bawah sadar. Contohnya seperti ini. Ketika muridnya Bu Asri, matematikanya pinter, hebat sekali. Jika dibandingkan dengan seperti ini, mungkin Bu Asri, Fajrul, wah, berkat usahamu yang luar biasa, kamu konsisten, tidak menyerah. Saya percaya bahwa suatu saat saat ini kamu nilai 5, nanti bisa jadi 8, bisa jadi 9, dan suatu saat kamu bisa jadi anak yang sukses. Nah, jadi apa? Kita berikan semacam stimulus bahwasanya dia berhasil itu juga ada karena usaha. Dibandingkan dengan hebat sekali, itu kan, oh iya hebat untuk saat ini. Ya, tapi kalau kita mampu seperti ini, hebat, usahamu luar biasa, itu kan ada kerentak di hati ya. Jadi ada komunikasi yang kita jalin. Jadi ibaratnya itu boten namung abang-abang lambe, tapi memang ada ketulusan dari kita untuk mau membuat anak itu jadi lebih baik. Nah, ya, ada ini Bapak Ibu. Kalau dukungan itu ada fokus pada usaha dan progres. Jadi kita menghargai usaha anak. Tapi kalau pujian itu adalah fokus pada menuju kesempurnaan. Padahal kalau kita menuntut murid kita untuk sempurna sesuai ekspektasi kita, yang ada kita yang pusing sendiri, ya, karena anak itu ada yang bisa larinya cepat, ada yang harus jalan pelan terlebih dahulu. Kalau ekspektasi kita langsung sempurna, maka itu akan apa? Membuat kita pusing sendiri. Jadi mari mungkin setelah ini kita lebih banyak untuk memberikan dukungan, memperhatikan progres dan proses dari anak-anak didik
didik kita, untuk Bapak Ibu guru mapel di kelas, wali kelas, guru wali, dan juga guru BK saya sendiri. Oke, selanjutnya ini daya lenting resiliensi anak-anak nih Bapak Ibu. Oke, selanjutnya ada jaga konsistensi. Guru sebagai inspirator bukan hanya seorang motivator. Bahwasanya ketika kita memberikan dukungan kepada anak, berarti kita juga harus bisa menjadi contoh yang baik. Apa yang dilakukan oleh anak-anak itu adalah apa yang mereka lihat. Nah, motivator melihat anak sebagai objek. Kalau inspirator, kesadaran internal, berarti melihat anak sebagai subjek. Motivator mengubah anak. Kalau inspirator membantu anak untuk mengubah dirinya sendiri. Bahwasanya untuk apa? Gimana Mbak? Oh, masih bisa membaca, alhamdulillah, berarti masih sehat katanya Mbak. Oke. Nah, kalau motivator taat saat ada yang mengontrol. Jadi siswa itu patuh ketika ada kita, tetapi lepas kendali jika sudah tidak dikontrol. Tapi kalau dengan inspirasi, ada atau tidak ada yang mengontrol, tetap taat pada prinsip yang dipegang. Contohnya kemarin waktu kelasnya Bu Fitri, Bu Fitri ditinggal Bu Fitri ke Tuban, tidak ada Bu Fitri, tapi kelasnya tetap jadi membuat apa kemarin itu, membuat apa Bu? G30 SPKI. Ini salah satunya, terima kasih Bu Fitri. Ditinggal beberapa hari kemarin, kelasnya masih jadi. Nah, ini jaga konsistensi sebagai guru wali. Nah, selanjutnya yang kelima yang bisa kita lakukan adalah jalin koneksi. Bagaimana kita menjalin koneksi? Nah, setiap kita menyelesaikan permasalahan, ada, kalau jenengan semuanya pasti sudah kenal yang namanya segitiga restitusi. Apa itu? Nah, bahwasanya ketika kita menyelesaikan sebuah masalah, kita gunakan rumus ini. Oke. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan salah, yang ketiga adalah menyatakan atau menanyakan keyakinan. Nah, jadi setiap kita menangani permasalahan siswa, jangan langsung menjudge bahwa anak itu salah. Tapi kita juga harus berusaha untuk apa? Menyadarkan siswa kita di mana titik salahnya supaya apa? Dia bisa berubah. Tapi memang itu tidak mudah ya Bapak Ibu ya. Kita dibatasi dengan waktu, kita dibatasi dengan beban kerja yang amat banyak, gitu. Dan semuanya membutuhkan perhatian khusus. Makanya perlu kita menjalin koneksi antara guru mapel, guru BK, wali kelas, para wakil sekolah dan yang lainnya, supaya apa? Hal-hal yang mungkin nanti terjadi permasalahan untuk siswa itu bisa ditangani dengan baik, sehingga tercipta suasana sekolah yang nyaman, aman, dan menggembirakan. Oke, lanjut. Ini bangun kolaborasi. Setiap permasalahan siswa itu ada 3 tingkatan, ya. Ada yang sedang, ada yang rendah, sedang, atau tinggi. Yang tingkatannya rendah atau ringan bisa diselesaikan di wali kelas, guru wali, guru BK, atau guru mapelnya. Nah, jika diperlukan bisa berkolaborasi dengan guru piket, orang tua, dan guru mapel. Jadi masalahnya berkaitan gak dengan orang tua? Maka perlu kita yang namanya koordinasi. Nah, ketika masalahnya
kategori sedang ya atau berat, maka kita perlu laporkan kepada atasan kita. Kalau tidak ada kepala sekolah, nanti mungkin langsung kebawakan ya, bapak Jawa, bawa ke kesiswaan, bawa ke kurikulum, bawa ke humas, bawa ke satgas. Nah, ketika masalah sudah diaturkan ke atasan, tetapi masalah itu tidak bisa diselesaikan oleh pihak sekolah karena masalah tergolong berat, maka perlu yang namanya referral dialih tangankan kasus karena kasus tersebut sudah tidak bisa diselesaikan oleh pihak sekolah, bisa ke psikiater, bisa ke kepolisian, bisa ke rumah sakit, psikolog atau yang lainnya karena memang kita sudah tidak ahli untuk menyelesaikan masalah yang dialami oleh anak, dan beberapa kali kita sudah melakukan hal tersebut ya Bapak Ibu. Jadi ketika ada masalah itu ada runtut penanganannya, mulai dari wali kelas, guru BK, guru wali, atau dari guru wali langsung ke wali kelas, oke, juga tidak apa-apa. Setelah itu baru ke atasan untuk segera diselesaikan. Ya, alhamdulillah sudah kena, tinggal satu, ibu-ibu capek ya. Nah, tinggal satu. Ini ada sedikit cuplikan. Pada tahun 1950-an, wilayah Kalimantan Indonesia karena wabah malaria. Jadi mereka menghubungi WHO untuk minta bantuan. WHO pun punya solusi siap pakai, yaitu menyemprot DDT di seluruh pulau dengan jumlah yang banyak banget. Dengan menyemprot DDT, nyamuk pembawa malaria dibasmi dan begitu juga malarianya. Namun ada beberapa efek samping yang menarik. Yang pertama adalah atap rumah-rumah penduduk mulai roboh menimpa kepala mereka. Nyata, DDT tidak hanya membunuh nyamuk pembawa malaria, tapi juga membunuh spesies tawon parasit yang telah mengendalikan populasi ulat pemakan atap daun. Daun kering adalah bahan atap rumah orang Dayak. Tanpa tawon, ulat berkembang biak, bertambah, dan mulai makan atap rumah penduduk desa. Wow, itu baru permulaan. DDT juga mempengaruhi banyak serangga lain, di mana serangga itu dimakan oleh tokek. Waktu paru biologis DDT adalah sekitar 8 tahun. Jadi hewan seperti tokek tidak bisa menghilangkannya dengan sangat cepat. DDT dalam tubuh tokek untuk waktu yang lama. Seiring waktu dalam tubuh tokek mulai menumpuk DDT yang cukup tinggi pH-nya. Walaupun mereka meneransi DDT dengan cukup baik, kucing-kucing penghuni pulau itu seperti itu. Kucing-kucing itu memakan tokek dan DDT yang terkandung dalam tokek membunuh kucing. Dengan hilangnya kucing, populasi tikus di pulau itu merajalela. Kita semua tahu apa yang terjadi ketika tikus berkembang biak dan bertambah. Dalam kemudian orang Dayak kembali menghubungi WHO. Hanya saja kali ini bukan malaria yang menjadi persoalan, melainkan wabah pes dan serangan pada padi mereka yang disebabkan oleh overpopulasi tikus. Namun kali ini WHO punya solusi siap pakai dan harus menemukan segera solusi lainnya. Apa yang mereka lakukan? Ya, mereka memutuskan untuk mengirim kucing hidup dengan parasut di Kalimantan. Operasi penerjunan kucing dilakukan oleh Royal Air Force dan akhirnya menstabilkan situasi. Oke, terima kasih. Apa yang bisa kita ambil dari video ini Bapak Ibu? Ada yang mau berpendapat? Ibu, monggo Bu Hanifah. Langsung saja ya. Bahwasanya permasalahan yang kita hadapi itu tidak harus dari pemikiran kita sendiri untuk bisa menyelesaikannya. Kita bisa belajar dari orang lain, bisa sharing dengan teman, sharing dengan
seperti teman-teman kita itu kalau ada permasalahan itu sebelum kita berdiskusi atau sharing dengan teman-teman yang ada di dunia nyata, biasanya kita cari informasi terlebih dahulu di internet. Jadi ketika kita discuss itu sudah ada gambaran untuk menuju ke solusi yang tidak selalu harus langsung langsung selesai gitu maksudnya ya. Jadi ada alternatif, bisa solusi 1, solusi 2 dan solusi 3 yang bisa kita adopsi, diterapkan untuk permasalahan yang sesuai dengan kita. Terima kasih. Terima kasih untuk Bu Alifa. Jadi menata situasi yang dimaksud di sini adalah kata Bu Alifa tadi bahwasanya setiap permasalahan itu ada solusinya. Dan di lembaga itu kita perlu yang namanya menata situasi. Kalau kata Pak Humas itu adalah untuk meminimalisir risiko yang ditimbulkan di dalam sebuah lembaga. Bagaimana kita memanajemen sebuah resiko. Kalau kita lihat penayangan tadi, jangan sampai satu solusi tadi awalnya apa? Malaria loh, nyamuk sangat bisa berefek sampai ke hasil panen. Nah, ini maksudnya apa Bapak Ibu? Bahwasanya ketika kita nanti memikirkan sebuah solusi, ketika kita memikirkan atau menata sebuah situasi, jangan sampai solusi yang kita ambil itu nanti malah akan berdampak menimbulkan masalah yang lebih luas. Jadi di dalam sebuah lembaga dalam menata situasi itu perlu kita buat untuk manajemen resiko supaya apa? Angka resiko yang ditimbulkan itu bisa semakin kecil. Oke, itu saja Bapak Ibu dari saya, bahwasanya peran guru wali itu sangat penting untuk pembangunan psikologis anak didik kita. Oke, jadi peran guru wali mengantarkan anak didiknya supaya nanti belajar di sekolah itu mereka bisa merasa aman, bisa merasa nyaman, dan bisa merasa gembira. Tidak hanya muridnya saja, tetapi Bapak Ibu guru yang ada di sekolah juga selalu bergembira, sehat dan bahagia. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Mohon maaf jika tadi ada salah dalam saya menyampaikan ke Bapak Ibu. Saya di sini tidak mengajarkan, kita belajar bersama, kita bersamai anak-anak didik kita supaya nanti ketika keluar dari SMA Negeri 1 Keduluan, anak-anak kita bisa mampu secara mandiri, mampu bertanggung jawab pada dirinya sendiri dan menjadi anak yang soleh.